Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan manasik haji dan umrah. Pertemuan kemarin dan buku yang sudah difotokopi maka bisa dilihat pada halaman 23, 22, 23. Situ ada penjelasannya. Kemudian ada catatan-catatan yang perlu dibaca, ya. Kemudian mengingatkan kembali itu bisa jadikan rujukan, dan insyaallah ini buku yang bisa dipertanggungjawabkan memang karena diterbitkan di Saudi. Sebagaimana disebutkan di sana adalah pengantarnya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ibnu Muhammad Al-Syekh. Tayyib. Ingat setelah kita prosesi manasik tawaf, kita awali dari bidayatul tawaf sebagaimana apa yang sudah sampaikan kemarin dan bisa dirujuk kembali, diingat-ingat kembali. Kemudian diakhiri pula di Hajar Aswad. Jadi mulai kita dari rukun aswad, dari rukun aswad ke aswad dihitung 1 kali putaran sampailah 7 kali. Kemudian kita keluar dan kemudian segera dikembalikan posisi kain ihram, sudah tidak lagi ittiba sebagaimana ujung atau kain yang ada di pundak sebelah kanan maka dibuka dan kemudian seluruh ujung ada pada posisi di kiri. Tapi setelah selesai prosesi tawaf maka dikembalikan lagi dan kita menuju maqam Ibrahim dengan membaca apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu disebutkan pada halaman 24. Walaupun di situ tidak disebutkan, tapi pada pembahasan penjelasan sebagaimana Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin maka ada disebutkan di sana. Nah, jadi terkadang dari kitab satu ke kitab yang lain itu butuh pelengkap, melengkapkan. Ya, kalau di sini antum juga enggak ada bagaimana ketika masuk ke Masjidil Haram disunahkan mandi, sebagaimana prosesi mandi ihram, ya ada penjelasan sedikit tapi tidak sedetail apa yang di kitab-kitab yang lain. Dan saya menyampaikan sebagai kesimpulan dan merangkum dari seluruh apa-apa yang ditulis oleh para ulama tentang masalah manasik haji dan umrah. Demikian pula ketika kita ketemu melihat Ka'bah pertama kali, maka juga doa Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam, maka juga tidak ada disebutkan di sini tetapi disebutkan oleh Syekh Albani dalam manasik beliau. Demikian pula di kitab-kitab yang lain. Taib. Kemudian salat di belakang maqam Ibrahim. Kalau batal wudu di air Zam-Zam. Salat 2 rakaat. Rakaat yang pertama maka sehabis salat Fatihah baca surah Al-Kafirun. Kemudian setelah rakaat yang kedua ba'dal Fatihah, artinya rakaat kedua setelah Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Dan silakan setelah itu berdoa. Karena antum posisi ada di di makam Ibrahim di belakangnya. Jadi walaupun itu yang afdal di belakang. Kalau belakang pas tidak mungkin. Karena itu areal tawaf. Bisa keinjak-injak nanti dan itu tidak boleh masker. Ya, ada juga yang maksa. Ada yang namanya orang. Tapi tentu diarahkan agak ke belakang karena memang ada batas-batas. Dan antum pilih, biasa kalau antum berpasangan maka yang laki sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri. Dan nanti tinggal mengingatkan saja, antum ingat-ingat. Baik, habis selesai itu ya silakan antum berdoa sebentar karena antum melihat pas langsung posisi Ka'bah, antum posisi di sini kan ngelihat langsung Ka'bah. Langsung pas di posisi pintu Ka'bah. Silakan berdoa dan walaupun itu tidak ada terkait dengan manasik. Tapi itu kesempatan. Ya, makanya oleh sebab itu kita ini manasik mandiri itu lebih aman. Lebih Masya Allah, lebih hikmat, lebih nikmat, lebih khusyuk. Ya, kalaupun andai kata memang ada hal-hal yang tidak mungkin, ya karena mungkin
harus berbarengan rombongan dan semisalnya, kayak di apa bahasanya orang Jawa itu disengkak, di terburu-buru, kayak di selak, ayo cepat-cepat gitu kan, kadang-kadang begitu ya sudah, gimana lagi, yang penting jangan sampai manasik yang sebagaimana tertib tadi itu ketinggalan. Habis itu minum air zam-zam, silahkan doa minum air zam-zam. Habis dari air zam-zam, sunnahnya sebenarnya antum sebelum ke mas'a, arah ke menuju sa'i Bukit Safa dan Marwah, maka mestinya antum kembali ke Hajar Aswad lagi, sebagaimana antum pegang dengan tangan kanan antum cium dengan mulut antum, nah kemudian antum sentuhkan dahi antum, itu asalnya. Kalaupun tidak, ya tidak ada masalah. Kemudian antum langsung menuju sa'i, namanya mas'a, bisa diliput dalam 24. Nah, ketika sa'i sebenarnya tidak ada persyaratan orang sa'i dalam keadaan suci. Sama sebenarnya, walaupun antum lihat, mungkin kalau antum tidak tahu fatwa-fatwa yang lain, maka memang terjadi khilaf para ulama, apakah betul menjadi persyaratan sahnya tawaf orang itu dalam keadaan suci. Kalau antum lihat fatwa Syekh bin Baz, antum lihat Syekh bin Utsaimin, yang lainnya harus harus. Tapi sementara ternyata ada beberapa fatwa yang lain, di antaranya Syekhul Islam dan yang lainnya, maka ternyata hanya afdal, tidak menjadi persyaratan. Nah, di situ memang begitu terus. Nih ya, jadi artinya apa? Ketika di tengah-tengah antum batal tawaf, tidak perlu bawa spray ceret betul lagi, tidak perlu. Ya, beda ketika di tengah-tengah antum tawaf, ternyata kok azan, sudah tidak boleh ritual lagi, berhenti antum di tempat itu. Andai kata waktu itu antum baru dapat 3,5 putaran, ternyata antum berinya posisi ada di depan Hijr Ismail, ya berhenti antum, berhenti. Tinggal nanti tidak perlu start dari awal, dilanjutkan, ya kan? Berarti sampailah kemudian Aswad sudah sampai 4, hanya itu saja. Ya, kecuali memang repot kalau batal di tengah-tengah pas posisinya mendekati waktu sholat, nah itu yang repot antum. Itu aja. Butuhnya kemana? Terlalu jauh antum, ya kan? Ya enggak, harus ke arah sebelah kanan saja. Jadi dari makom Ibrahim tadi ke belakang, itu ada air zam-zam, juga lurus posisi Hijr Ismail juga ada air zam-zam di sana, bisa untuk wudhu. Ya, harus tahu situasi. Itu aja. Makanya dijaga kalau pakai sendal biar gak gampang ngentut. Karena posisi lantai itu dingin. Walaupun panas dingin, wong isinya AC. Di dalam itu AC. Ya, orang datang kok panas dingin ya. Ya memang di sisi AC orang tidak panas, atas memang panas. Taib. Ingat, hati-hati ketika antum posisi menjadi seorang muhrimah. Ingat, kalau untuk laki-laki maka tentu tidak boleh di atasnya tertutup, kan begitu ya. Nah, kalau wanita yang penting mukanya sama kemudian tangannya. Jadi kalau wanita maka dia tidak memakai burqa atau tidak pakai niqab, karena itu termasuk larangan ihram. Itu. Jadi ini perlu diperhatikan. Jadi jangan terlalu, ini ada memang yang tetap, tapi tidak kalau ketika ihram memang itu larangan bagi perempuan. Makanya kalau wanita lagi muhrimah, maka larangannya adalah menutup muka yang menempel, maksudnya. Kalau cadar niqab kan menempel dia. Nah, kecuali kalau ketika ada, ya tapi susah juga itu. Laki-laki ajnabi repot juga tuh. Ya. Jadi sempat beberapa waktu itu ya kita sempat tanyakan berulang-ulang waktu di Madinah Syekh Abdul Muhsin dan yang lainnya, ya tetap itu ya lebih aman enggak. Walaupun ada semacam kain yang tipis itu masih dibolehkan. Baik. Jadi itu menuju Bukit Safa. Alhamdulillah dalam keadaan suci. Ini lebih jauh lagi. Antara dari Bukit Safa ke Marwah sekitar 400-an meter kali 7. Nah, tinggal ngitung. Ini antum tidak belajar jalan, ya lumayan. Nanti jarem. Tapi kalau insya Allah sudah, tapi nggak usah dipikir yang macam-macam. Tapi yang penting kita harus ikhtiar, kita latihan, ya sudah insya Allah khairan. Ya. Jadi sekali lagi, antum berangkat di Masjidil Haram karena itu tanah suci.
Doa itu cash, jangan ragu. Maka oleh sebab itu husnudzon saja kepada Allah, jangan ada suudzon. Walaupun gimana pun keadaan antum, pokoknya jangan mengeluh, jangan terbetik yang ndak-ndak, pokoknya husnudzon aja. Jadi seperti itu. Kenapa? Ya Allah, ana pribadi, jadi waktu itu saya lupa mau tawaf wada, saya ingin tawaf wada di atas. Nah, di dalam pikiran saya ada orang belakang dorong pakai arabah, pakai dorongan itu. Saya sudah terbetik, waduh kena saya, kena betul. Allahu a'lam. Karena saya sudah pikirnya jelek duluan kan. Wis pokoknya lepas. Ya Allah, wis kena, ya betul luka wis. Siapa mau marah sama siapa? Ya sudah, istighfar aja. Itu satu contoh. Jadi pokoknya husnudzon kepada Allah ini penting. Jadi pokoknya pikiran apa ndak enak, wis jangan dah gitu tuh. Wis khair, santai, lapang aja. Jadi seperti itu. Taib. Ketika kita menuju Bukit Sofa dalam posisi masih berpakaian ihram, masih kena mahdzuratul ihram, larangan-larangan, kita menuju Bukit Sofa. Ya. Jadi Bukit Sofa itu posisinya ada gambarnya ya. Kita lihat dulu. Terakhir Bukit Sofa. Mana dia kok tidak ada? Baik, ini kok ada yang dulu Bukit Sofa, tidak ada kelihatan di sini. Baik, hanya sebagai gambaran saja. Gambaran saja. Nah, jadi ini kan beda gambar dengan yang itu ya. Nah, ingat ini posisinya sebelah barat Ka'bah ya. Ini kan ini muter berarti kan. Kalau dari gambar ini kan sudah berbalik. Ya, di sini berarti Yamani. Berarti ini Syami. Kan Ka'bah di sana ya. Aswad kan ada di pojok yang sebelah sini. Ya, pojok sebelah sini. Pintunya sebelah sana. Nah, posisinya Mas A itu nanti antum ke sini, tapi tetap posisi ada di sini. Posisi tetap, jadi sebelah kanan. Tetap dia posisi sebelah kanan. Tapi nanti ada tulisannya tuh Mas A. Nah, makanya tadi kalau habis antum tawaf hampir selesai mau aswad, maka di sini posisinya antum agak menjauh. Oh, ini coba sampai ke sini. Jadi kalau antum tetap sudah ketujuh masih posisi di sini, susah turun keluarnya nanti. Agak menjauh dikit, seret, jadi kayak melambung begitu. Nah, pas terakhir harus setat sampai terakhir di aswad. Aswad di sana berarti ya. Nah, itu baru antum keluar, lihat agak posisi mendekat atau pas agak posisi apa? Makom Ibrahim. Nah, dari tadi setelah sholat minum air zam-zam, dari zam-zam itu antum lurus. Dari zam-zam itu lurus. Karena saking lautan manusia yang bikin itu bingung yaitu tulisan kadang tidak ketok, tidak kelihatan. Nah, makanya kita kan, jadi habis dari minum air zam-zam, jadi anggaplah kalau saya di situ, antum ke sana, seret. Nah, di situ ada tuh Mas A atau ila Mas A, berarti maksudnya ke tempat sa'i itu, ya. Nah, sudah. Kemudian sampailah ketika kita di Bukit Sofa, ya, sampai di Bukit Sofa di Masjid Khif. Ya. Keluar menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i 7 putaran, mendekati Bukit Sofa. Jadi kita naik sunnahnya. Tapi sekarang ada 3 tingkat. Yang pertama itu basement, kemudian aslinya, atas lagi
Daur awal, terus kemudian daur tsani, ada yang di atas, paling atas. Sebenarnya 4. Jadi ada basement, berarti kita di bawahnya yang aslinya. Kalau atas sedikit namanya daurat, maka di situ ya, beda aja penyebutannya. Nah, di situ yang aslinya. Tapi kadang-kadang kita susah, tergantung situasi di sana. Kemarin terakhir ana maunya yang pas ke yang asli, tapi kuturullah sama askarnya tidak boleh, harus naik. Wah, berarti kena 2. Ya sudah, ikut aja sudah. Mau lawan polisi, mau lawan askar, repot urusannya. Ikut aja sudah. Makanya di sini habis itu. Kalaupun demikian kita dapat yang 2 atau yang dapat yang pertama atau yang 2, maka kita tetap cari mana sofa, tetap, walaupun nggak kelihatan. Jadi kita ke sana, ketika kita mau mendekat, mau naik dikit, maka membaca innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya. Jadi seperti itu. Ingat, itu yang paling pendek. Saya sampaikan yang paling pendek. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Itu yang paling pendek ya. Walaupun tadinya panjang, tapi saya kasih yang pendek saja. Itu sudah cukup, sudah sah. Itu sunnahnya ya. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Terus abda'u bima bada'allahu bih. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah maka sebagian dari syiar Allah. Ya, itu saya pendek saja. Abda'u bima bada'allahu bih. Aku memulai apa yang Allah awali atau mulai. Habis itu antum agak posisi cari tempat yang tidak rame. Kenapa? Ketika antum prosesi sa'i terkait masih dengan umroh, setelah tawaf antum umroh, maka Bukit Sofa tempat yang mustajabah. Sama dengan Marwah, juga tempat yang terkabul doa. Tapi kalau sudah selesai prosesi, enggak. Jadi misalkan antum sudah selesai sa'i, mau ke Sofa, beda sudah. Ngapain antum di multazam saja lebih ini. Jadi paham ya? Jadi itu menjadi tempat yang mustajabah ketika ada terkait prosesi ritual sa'i tadi. Nah, kalau sebab itu di situ disebutkan sudah innas safa wal marwata min sya'airillah. Langsung antum agak naik ya. Jadi biasanya kan naik gitu. Kalau biasanya mau ke Marwah itu ke kiri, antum cari agak ke kanan, agak maju saja. Kenapa? Posisi Ka'bah kalau dari Bukit Sofa ya gambaran saya gampang gini aja, sebelah sana. Nanti kalau Marwah posisi Ka'bah dari sana ke sana. Nah, ya, itu bisa dipahami ya. Jadi gampangnya gitu. Jadi kalau antum posisi sudah naik ke Sofa, posisi Ka'bah itu sebelah sana. Kalau dulu kita pas di yang asli, bukit asli, kelihatan Ka'bah. Tapi kalau sekarang masih karena apa? Masih bangun terus. Jadi kemarin tidak kelihatan. Gitu ya. Nah, di situ disebutkan menghadap kiblat atau Ka'bah. Ya. Kemudian disebutkan di situ memuji dan mengagungkan sebanyak 3 kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak mengapa ditambahkan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Syekh Albani. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamal ahzab wahdah. Habis baca itu ngangkat tangan. Silakan berdoa menurut keinginan antum. Ketika baca zikir tangannya tidak diangkat. Ingat ini penting. Ini enggak salah nanti. Ya, ketika zikir tangan tidak diangkat. Paham? Setelah selesai doa antum anggap berapa? Makanya kalau nanti bareng repot, tidak bisa khusyuk. Tak bisa lama kita. Mentara kapan lagi kita mau sa'i, kecuali nanti pas haji, tawaf ibadah, ya kan? Nah,
Terus kemudian sudah doa, zikir lagi diulangi tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah la syarikal mulk wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, ya. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan lagi. Berdoa. Doa angkat tangan 2 kali. Zikir 3 kali. Habis selesai doa yang kedua, zikir lagi. Baru situ jalan. Ya, jalan kita turun itu, agak turun. Kita menuju Bukit Marwah. 400 meter. Ya. Nah, jangan lupa ketika kemudian ada tanda lampu, dari lampu hijau ke hijau berikutnya lari cepat dengan membaca Rabbi fil warham innaka antal a'azzul akram, Rabbi fil warham innaka antal a'azzul akram. Itu kalau bisa dihafal, baca juga tidak apa-apa. Tapi kalau lari kan agak repot. Kalau udah hafal, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak hafal, sah-sahnya nggak apa-apa. Ya, itu. Jadi lari terus sampai ke hijau lagi, baru nyantai. Wah, sudah lumayan nih, baru sekali. Ya kan? Terus naik ke Bukit Marwah. Tidak perlu dilakukan sebagaimana inna sofa, nggak perlu dibaca. Nih, ini ada yang salah, tetap dibaca. Ada, tapi itu tidak. Yang tepat, yang betul tidak. Kemudian habis itu memang kita bisa naik ke Marwah, tapi karena kita nanti tergantung nasib kita dapat Marwahnya di pas di mana kan, maka kita menghadap posisi tadi ke Ka'bah, tidak kelihatan. Sama zikirnya tadi. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah la syarika lah, mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, ya, wahdah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan berdoa. Ingat tempat mustajabah dan antum lakukan. Dari sofa ke Marwah dinilai 1. Dari Marwah ke sofa 2 kali. Berikutnya dan nanti di akhir adalah di Marwah. 7. Ketika terakhir sudah dari sofa menuju Marwah ke-7, sudah ada lagi aktivitas apa? Ya, baru antum nanti maktab antum di mana, hotel antum di mana, itu aja. Ya, kalau antum balik, biasanya kalau orang mau balik masuk ke tengah Masjidil Haram, biasanya agak ruwet karena ramenya luar biasa. Nah, kemarin kita ajak keluar ke Marwah, ingat Mas ya? Ya, keluar dari Marwah ke kanan. Kalau ke kiri kan kita masuk Masjidil Haram lagi, nanti ruwet. Tergantung. Ternyata kalau antum nanti pas di pintu di di kamar mandi 3 atau antum pas di pintu masuk Abdul Aziz, wah berat juga itu. Tapi tidak apa-apa, lewat tadi yang tak ceritain tadi. Antum ke kanan sambil tahallul. Kalau di situ ada solo lebih bagus, cukur dan yang lainnya. Kalau tidak, gampang. Jadi antum dari Marwah itu ke kiri, jalan agak melambung dikit, di situ nanti juga ada air zam-zam, sampailah nanti antum itu antara itu daerah Ajziyat, kemudian antum keluar ternyata kamar mandi 3, tergantung antum posisinya di mana hotelnya. Disitulah antum tahallul, cukur, ya, cukur rambut. Tapi karena antum ini mau haji, jangan digundul dulu. Dipendekkan saja karena jaraknya terlalu dekat. Ini gundul kontek, apalagi nanti kalau tahallul ketika haji. Berarti sudah selesai prosesi tawaf umroh atau tawaf kudum. Maka sudah halal semuanya. Antum tinggal berarti antum sholat memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan juga memperbanyak untuk tawaf. Pahalanya luar biasa, ya. Tawaf itu luar biasa perjalanan untuk tawafnya. Kenapa? Tidak perlu.
Eman-eman 1 rakaat 100.000. Nggak ada, kecuali nanti ketika prosesi haji baru ada. Memang begitu sunnahnya. Ya eman mau jamaah kosor. Ya, eman sekali. Baik. Iya. Jadi tetap karena kita, dan itu afdol kan? Karena kita berjamaah. Mungkin kalau antum masih posisi ada di hotel, mungkin karena kondisi capek, ndak kober atau ndak ada kesempatan bisa ke Masjidil Haram karena kondisi, ya tetap ingat saya sampaikan, setelah tawaf umroh, setelah tawaf kudum, bagi mereka yang qiran atau ifrat, jaga body, jaga kondisi, jangan dihabiskan tenaganya. Karena apa? Kita masih panjang. Makanya saya sudah mesti begitu mengingatkan, jangan dihabis-habiskan. Habis aja monggo silahkan, saya tidak menegur mau bolak balik mau cepet ya monggo. Ya mudah-mudahan kalau kita mau ketemu dekat lebih bagus. Ya. Nah, jadi seperti itu sudah tentang ritual apa tadi? Tawaf ritual umroh, perjalanan umroh disebut tawaf kudum atau tawaf umroh tadi. Ya. Nah, kalau kita bisa menyentuh nanti ketika sholat ketika tawaf sunnah, masya Allah bisa mencium Hajar Aswad, maka dipersilakan. Tapi sekali lagi menunggu masa-masa hari-hari haji, maka adalah betul-betul dijaga kondisi, bodi ini dijaga, makanannya banyak minum. Dan karena kondisi ini nanti agak lebih panas, jadi banyak minum, jangan kurang minum. Ya, jadi ya jus-jus yang kurang kualitas jangan minum. Kalau ada yang kecil-kecil jangan. Kalau jus yang bagus baru tidak apa-apa. Ya, nah, taib. Ilzam sudah, kemudian kita masuk pada posisi ritual haji. Ya, ritual haji. Taib. Masuklah kita pada ayyamut tarwiyah. Ayyamut tarwiyah. Ayyamut tarwiyah itu hari tarwiyah. Maka orang menyebut namanya tarwiyah. Disebut dengan tarwiyah karena memang tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah. Itu namanya tarwiyah. Baik. Nah, kemudian karena tadi bisa saja mungkin antum seminggu setelah selesai tawaf akan masuk hari tarwiyah. Tergantung paket hajinya. Kalau yang dari Bali ya sekitar 9 hari 10 hari. Jarak dari dia selesai tawaf maka menuju ritual haji. Baik. Tanggal 8 tarwiyah, biasanya kalau baca kitab tidak selesai nanti. Baik, ambil ingat. Jadi antum sebagaimana mandi, sebagaimana kalau memang tangan panjang dan semisalnya tetap dipotong ya. Dan kemudian baju yang ihram, kalau memang kotor dicuci sebelumnya, tidak ada masalah. Di sana kalau cuci cepat kok, cepat keringnya. Ya, cepat kering. Karena kan beda. Kalau di Indonesia mungkin lama, di sana lebih cepat. Tetap nggak apa-apa, betul. Kalau mau pakai bawa cepitan itu lebih aman, atau pakai peniti supaya tidak terbang. Ya, kalau orang haji kan biasa, beda. Ya, kalau bawa untuk pakaian ihram, saya biasa mengingatkan itu 1,5. Terutama biasa yang ada masalah itu yang bawah. Kalau yang atas tidak ada masalah. Kalau haji itu tolong itu jangan lupa bawa minimal 1,5. Kalau 2 terlalu banyak. 1,5. Ya, kenapa? Karena kan 6 hari. 6 hari harus pakai itu. Nah, tekil, ya kan? Terus nanti gak tahu gimana kita kencing atau gimana kan gitu ya. Nah, jadi itu bawa ganti, tidak apa-apa. Ganti nggak apa-apa. Tapi ketika itu nggak boleh lagi pakai minyak wangi ya. Sama dari awal tadi, karena kita mau ihram untuk haji,
Ya. Sebagaimana kemudian kita mandi besar, mandi ihram. Ya, pakai minyak tubuh kita, jenggot dan semisalnya. Kemudian kita mulai lagi pakai ihram lagi. Ya, pakai ihram, kemudian tetap pakai. Nah, tanggal 8 Yaumut Tarwiyah, maka itu mulai awal start seseorang itu haji. Yang sunnah, maka ketika di waktu duha, jam 8 kah, jam 9 kah pagi, maka dia menuju Mina. Dalam posisi dia sudah berpakaian ihram. Dan kapan dia mulai talbiyah haji? Maka ketika dia di kendaraan, di atas kendaraan. Sudah disiapkan, sudah nggak ada lagi yang nyangkut. Jadi yang berjahit sudah lepas semua, baru kemudian labbaik hajjan, ya, la riya'an fihi wala sum'ah, atau Allahumma labbaik hajjan la riya'an fihi wala sum'ah. Kalau yang sebelumnya labbaik umratan la riya'an fiha wala sum'ah. Kalau ketika tanggal 8 Yaumut Tarwiyah kita menuju mana dari Mina, maka setelah kita berpakaian ihram dan sudah di atas kendaraan kita, maka kita apa? Mengucapkan talbiyah labbaik hajjan la riya'an fiha wala sum'ah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji yang tidak ada riya dan sum'ah di dalamnya. Maka dari situ sudah berarti antum menjadi seorang muhrim. Artinya apa? Orang berpakaian ihram menuju haji, dan kemudian antum langsung memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus. Dan itu terus. Itu terus dibaca sampai nanti tanggal 10. Jadi tanggal 8 antum nginep, jadi nanti harapannya zuhur antum sholat di Mina 2 rakaat qashar tanpa jamak, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat tetap, isya 2 rakaat, subuh tetap 2 rakaat, tak mungkin 1 rakaat. Baik. Jadi itu dan itu berarti di malam Arafah antum mabit di situ. Dan itulah dilakukan Rasulullah SAW. Cuma yang muskilah para jamaah haji Indonesia justru dia mabitnya di Arafah. Itu yang muskilah. Kalau antum tidak tarwiyah, maka berarti antum ketinggalan sesuatu yang mulia dan agung. Ya. Baik, jadi itu di sana juga memperbanyak apa tadi? Talbiyah, takbir, tahlil dan semisalnya. Apa yang dilakukan di sana? Ya sudah, banyak ibadah saja. Dan memang terus sengaja nanti sedikit, terus sengaja sedikit, jarang, bahkan banyak yang kosong ya, maksudnya. Banyak yang kosong di sana. Jadi camp-campnya itu sebenarnya orang mungkin tidak paham bahwa ternyata tempat kita mabit di Mina itu ketika tanggal 8 malam 9 itu tempat mabit kita nanti tanggal 11, 12, 13. Jadi disangka pikirannya nanti ditakut-takuti apa? Tidak ada air, tidak ada makanan. Gila. Banyak mau apa aja antum beli bisa. Yang penting bil mulus, nah, ya kan? Itu aja. Kalaupun andai kata gimana, tetap ya bawa air zam-zam dari apa? Dari Mekah, enggak apa-apa, bawa. Kalau perlu bekal. Biasanya katanya langsung ngambil ke Arafah. Iya, tapi insya Allah kalau kita dari awal apa namanya sudah ngomong, insya Allah itu pasti difasilitasi. Dan alhamdulillah saya 2 kali reguler dari 2008 2011, alhamdulillah. Yang penting awal. Dan ingat, makanya kita dari awal dari Indonesia sudah harus pasang niat, saya harus tarwiyah bagaimanapun keadaannya, harus begitu. Dan saya sudah begitu. Andai kata Allah Tabaraka Ta'ala, artinya kok kondisi yang emergency tidak bisa, orang mungkin karena susahnya dipersulit, saya pun tetap berazam, tetap tarwiyah.
wis pasti Allah akan mudahkan. Banyak doa kepada Allah. Berapa kilo tuh? Karena teman saya jalan gitu akhirnya. Ya, jadi kurang lebih Mekah ke Mina itu ya sekitar 9 kilo. Tapi sebenarnya taksi ya ada, kalau tapi lebih mahal. Taksi tetap ada. Taksi ada insya Allah. Ya, taksi ada insya Allah, dimudahkan ada. Ya, jadi jangan khawatir. Lebih-lebih yang ini sudah ada sekarang diminta 200 real. Itu insya Allah sudah ini. Aslinya itu mudah. Ya, jadi aslinya itu memang sudah include sebenarnya. Nah ini nih peperangan untuk tarwiyah ini yang berat, karena orang yang tarwiyah dianggap tanazul, nyelisihi pemerintah ini. Saya nyelisihi itu siapa? Syariat bagaimana? Makanya kita taat kepada pemerintah ya di dalam hal yang ma'ruf, yang benar, yang syar'i. Kalau ghairu syar'i ya enggak toh. Ibadah tetap kita jalani, ya kan? Jadi tetap ya sudah bismillah, tapi insya Allah khair, bisa. Ingat? Nah, kemudian berikutnya ketika habis subuh, sholat subuh posisi di Mina dan di tanggal 9, maka kita menuju Arafah. Tanggal 9 pagi habis subuh, maka kita menuju dengan memperbanyak talbiyah. Memang agak lumayan jauh juga, tapi insya Allah ada, dimudahkan. Tetap bisa kita masih ngomong, makanya ada rombongan dan semisal itu tetap. Dan insya Allah kalau sudah yang plus ya gampang, plus ini gampang. Cuma waktu itu tahun berapa Mas Prayit sama beberapa teman, alhamdulillah waktu itu kita ada teman-teman yang di sana, ya kita teleponkan, ya memang harus bayar, tapi alhamdulillah waktu itu kalau nggak salah ritual haji diminta 2 juta. Intinya begitu. Nah ini pengalaman ini yang baru datang nih. Masuk cepat bismillah udkhul. Jadi gitu ya. Jadi itu sempat karena memang agak susah waktu itu. Kalau tidak salah Mas Prayit, kemudian apa namanya EF, terus apa lagi? Kan waktu itu gabung dengan apa? Travel kita Mumtaz ya. Kalau tidak salah. Jadi itu. Jadi kalau nanti gimana emergensi apa-apa ya telepon. Ya, jadi kalau antum muskilah, saya tetap insya Allah 24 jam siap. Dan waktu itu jamaah-jamaah memang begitu. Jadi kan antum kalau di sana maghrib, di sini kan jam 12 jam 1. Telepon juga ya itu terima sudah. Memang kalau sudah pas manusia itu ya saya siap untuk ya memberi arahan lah. Karena kemungkinan emergensi di sana itu harus bagaimana. Kan begitu. Karena memang obatnya kan ilmu. Kalau orang posisi itu kalau gimana repot bingung lagi. Taib. Berarti menuju apa tadi? Arafah. Makanya memang mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Wukuf bukan tidur. Artinya kita berada di posisi di Arafah. Mulai kapan startnya? Nah, itu mulai sejak tergelincir matahari. Jadi kalau pas sudah matahari di atas sedikit ke barat, maka disitulah mulai start wukuf. Nah, ketika kita dari Mina tanggal 9 tadi menuju Arafah, maka memang yang sunnah kita ada di daerah menuju Masjid Namirah. Asalnya kita di Masjid Namirah. Masjid Namirah itu adalah masjid memang nanti tempat berkumpul para haji, para hujjaj di sana, dan nanti di sana itu ada khutbah wukuf langsung mufti Saudi, memang berbahasa Arab, dan kemudian di situ langsung sholat dan semisalnya jamaah di situ. Kalau memungkinkan, tapi sunnah. Itu menunggu waktunya. Oke. Nah, mestinya betul ketika wukuf itu dimulai tadi, memang kalau bisa itu memang dia di bawah di Jabal Rahmah. Tapi itu sunnah, tapi tidak usah merepotkan itu. Ya, semua Arafah itu adalah wukuf, dan yakinkan bahwa antum ada di Arafah. Karena di situ ada start batas Arafah. Itu Muzdalifah, ada tulisannya ada. Makanya harus yakin di situ. Nah, sama dengan Namirah juga begitu. Yang di mihrab depan itu bukan Arafah. Masuk yang tengah itu baru Arafah. Makanya di situ ketika sudah selesai sholat khutbah dan yang lainnya pasti harus menuju wukuf.
dari situ, dan itu waktu-waktu yang mustajabah. Memperbanyak zikir la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu antum berdoa dengan mengangkat tangan antum ke kiblat. Doa silahkan. Itu adalah malaikat-malaikat menyaksikan. Allah pun banggakan kepada para hujat ketika itu. Banyak berdoa. Tapi kalau orang Indonesia di camp, tidur-tidur, Tuhan, macam-macam, harus begitu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah, antum kalau tidak percaya lihat sendiri, wallahu alam. Pokoknya yang di sana kebiasaan, nanti di kampung ya begitu. Yang tidak paham ilmu. Sementara itu makanya antum nanti kalau sudah selesai, biasanya kalau antum nanti tidak mungkin ambil sangat kecil. Kalau bisa alhamdulillah. Bagi di situ selesai. Karena apa? Ketika sudah betul-betul gelincir, maka khutbah wukuf biasanya ada. Dari Bali siapa wakilnya biasanya ada. Siapa nanti saya nggak paham. Kalau dulu zamannya siapa? Yang Agim Bali siapa namanya? Waktu masih MUI. Mustafa Alamin sempat waktu itu. Ya, udah, ya sudah kita dengerin aja sudah. Selesai sholat. Nah, sholatnya itu di jamak qashar. Namanya jamak takdim. Adzan, iqamah, sholat 2 rakaat berjamaah, sholat zuhur. Qomat lagi, kemudian sholat asar jamak qashar. Habis itu baru kita keluar, jangan di situ. Antum bawa tikar sendiri, maka nanti bawa tikar kalau enggak, persiapan tikarnya kalau enggak yang enggak tembus apa? Air. Kita dulu begitu, silahkan bawa, jangan terlalu yang tipis tapi enggak tembus. Itu silakan antum punya pikiran sendiri. Kalau dulu tempat bawa yang agak ketepelan kalau belum ada. Ya, itu penting. Nanti antum kalau gimana nanti antum di Musdalifah enggak dapat apa-apa, antum pakai sendiri. Sehingga diingatkan pula ketika antum mabit nanti itu tidak perlu banyak bawa kain, paling headbag yang dibawa, kain yang selama antum nanti kalau sudah tahallul hanya itu aja, sama kain untuk cadangan tadi, ihram, itu aja, tidak usah yang lain-lain. Paling bawa air, kalau mungkin makanan yang memang untuk antum, obat-obatnya yang memang antum butuhkan, mungkin antangin apa-apa, ya sudah itu aja, ya. Jadi seperti itu. Taib, wukuf dari mulai tadi terus itu sampai tenggelam matahari. Nah, setelah tenggelam matahari, maka jamaah haji wajib dia mabit ke Musdalifah, wajib. Mabit itu bermalam, memang itu bermalam tidur memang. Dimulai dari maghrib, setelah ghurub tadi, maka dia beranjak dengan tenang, bisnya disiapkan sudah. Biasanya sudah bareng-bareng. Nah ini agak repot ini agak muskilah. Tapi kalau kita dari tarwiyah, ya masya Allah sempat, ya. Nah, ini agak memang resikonya reguler itu memang gitu. Resikonya di situ. Repot. Tadi 2011 juga repot memang. Saya sendiri tidak sempat mabit. Kenapa? Nggak ada bis. Saya bawa orang-orang tua. Ya kan? Nah ini aslinya dari setelah ghurub tadi kita menuju Musdalifah dengan tetap talbiyah, takbir, sholat 2 rakaat, sholat maghrib dengan jamak takhir ya, tergantung nyampe nya. Maghrib dulu 3 rakaat, kemudian qomat berikutnya adalah isya 2 rakaat. Di mana? Musdalifah. Andai kata khawatir habis waktu, maka ketika di jalan itu. Dan kemudian di antara fatwa insyaallah Syekh bin Baz dan yang lainnya, andai kata tidak memungkinkan antum sholat ketika di tengah jalan atau di kendaraan, maka mengakhirkan ketika itu dalam posisi yang sangat darurat, maka tidak mengapa. Tapi memang batas asalnya bahwa batas akhir sholat isya itu adalah separuh nisful lail, pertengahan malam. Habis itu udah beda lagi. Saya ya, sholat di situ, baru itu mabit, betul-betul tidur. Berarti yang tidak mabit maka bayar dam. Sama dengan tadi mikot. Ambil mikotnya ketika talbiyah awal tidak di yang lam-lam, maka bayar dam. Karena dimulai dari habis maghrib tadi. Nah, orang Indonesia biasanya
sholat maghrib isya di Arafah. Nanti kira-kira jam 12 sedikit baru menuju Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah jam 11, jam 1, jam 2 ambil kerikil langsung pergi Jamrah Aqabah. Itu praktek yang biasa terjadi. Nih, kayaknya harus ini. Kalau antum enggak, ini gimana ini? Kalau enggak ada unsur dan itu sudah disetting begitu, harus bayar dam. Beda loh kalau seperti kondisi ana yang kemarin. Saya sudah dari awal target saya sudah ngomong dan saya ribut terus sama muasasah. Kayaknya muskilah. Ayo Mas. Tidak ada sama ya haji ribut terus setiap 1 jam ana ini karena ana merasa punya tanggung jawab. 66 orang tak bawa termasuk Pak Bambang waktu itu. Udah saya tetap tidak bisa. Akhirnya jam 12 kira-kira jam 2 atau jam 3 baru bisa dibawa ke Muzdalifah. Berarti kan saya tidak mabit. Saya tetap bayar dam waktu itu. Nih. Dan mabit asli wajibnya itu sampai apa namanya? Sampai subuh yang afdal. Kecuali bagi wanita, orang yang renta, tua, mereka orang-orang yang penggembala baru boleh sampai pertengahan. Dan nanti rata-rata ada yang sudah beranjak ketika itu. Biasanya orang-orang dari Turki, dari mana itu mulai dia sudah separuh itu perempuan-perempuan yang tua-tua itu sudah menuju jalan menuju Jamarat Mina lagi, mendekati kita mabit yang tanggal malam 11, malam 9. Ya. Nah, Muzdalifah itu tempat Masy'aril Haram, tempat mustajabah. Jangan diremehkan. Nah, nanti di situ ada namanya Masy'ar. Di situlah kita berdoa, ada bukit memang. Jadi antara kita keluar dari Muzdalifah, kita menuju apa namanya? Mina. Maka cuma di Indonesia ini kita biasanya dapat ketika kita bermalam di Mina itu tanggal 11, kadang-kadang dapat Mina Jadid. Tapi itu sudah perluasan. Tahun 2008 saya dapat Mina Jadid waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Taib. Di mana kita ibrati itu sampai itu kita malam Idul Adha, malam Yaumun Nahar di Muzdalifah kita nginepnya. Ya, kira-kira matahari sudah mendekati terbit, kita menuju beranjak, kita menuju mana? Mina untuk Jumratul Aqabah. Di mana kerikil yang diambil? Maka dalam perjalanan itu 7 kerikil yang kita bawa. Ya, jadi kurang lebih ya sekecil batu ketapel yang untuk ini, tapi agak gede-gede. Ya, diperkirakan segini. Ya, nih segini maksud saya, bukan segini. Ya, dia jangan terlalu gede juga. Ya, kerikil. Taib. Jadi itu ambillah kita perjalanan tadi. Nah, biasanya kalau orang Indonesia dari Muzdalifah naik bis. Ada yang kemarin sampai tidak nyampe ke Mina. Nyasar. Ya, enggak, ya memang karena ramai sekali. Ya. Nah, kita ambil kerikil 7 saja. Ini pertama kali kita menuju tanggal 10, maka yang kita lakukan adalah Jumratul Aqabah. Di sumur yang paling ujung, yang paling besar. Nah, posisinya anggaplah sumurnya ini. Jadi 1, 2, 3. Kita yang paling sana. Posisi kita seperti saya ini. Posisi yang Mekah ada sebelah kiri, Muzdalifah Masjid Khaif ada sebelah kanan. Ya. Nah, dari situ itu lempar, setiap lemparan dan diyakinkan sudah masuk. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak bisa dirapel 7 langsung ya. Ada orang yang pikirannya itu yang dilempar setan, sendalnya juga dilempar. Ada nanti atau ngelihat, karena pikirannya dulu begitu, lempar setan. Dan enggak, jamarat sumur dimasukkan. Jadi satu-satu dengan takbir. Allahu Akbar, ya. Jadi itu. Nah, tanggal 10 itu puncak-puncaknya. Setelah itu apa? Maka kurban haji sudah kita titip tadi. Dititipkan ya, titip ke kantor pos yang resmi-resmi. Nah, jangan titip apa istilahnya rombongan ini nanti disembelih sebelum nanti. Ngulangi lagi nanti. Ingat, itu nanti sudah dikumpulkan di sana banyak orang yang sok kenal, sok tahu. Oh iya, mau kurban ya, hati gitu.
Udah kebawa nanti. Memang agak lebih murah, selisih 100 rial. Berapa ya kambing itu? Sekarang ya sekitar 450 sampai 500 rial. Berapa? 2 juta. Iya, 2 jutaan, 2 juta lebih dikit lah sekarang. Jadi itu ya. Nah, jadi itu ingat, habis itu aslinya memang kalau memang langsung ke manhar ya langsung apa namanya? Ya ngambil sendiri, nyembelih sendiri. Ya. Dah, kemudian baru cukur gondol. Tapi kayaknya susah kalau di posisi itu. Nanti ada juga ya halul tahalul banyak nanti yang bawa gunting ini. Jangan. Bayar 10 rial, 5 rial ini. Jangan, wis. Antum kalau bisa, dan itu paling afdal, antum langsung tawaful ifadah. Itulah tawaf haji karena antum tamattu. Berarti itu tawaf lagi kan? Sa'i lagi. Nah, memang tidak ada kendaraan. Agak repot, saya biasa jalan. Dari habis selempar Jumratul Aqabah 7 kerikil tadi, kita jalan ke Makkah. Kecuali kalau plus, yang ngaji plus baru. Nih. Itu ngurus korbannya setelah lempar atau sebelum lempar? Ngurus korban itu. Ya sebelumnya kita. Sebelumnya kita sudah korban titip yang resmi. Pasti kalau sudah resmi disembelih pasti ketika tanggal 10. Pasti. Kalau itu sudah resmi dititipkan, kan di situ ada fidyah, ada diu, ada dam. Kita beli hadiu, udah. Itu pokoknya pas disembelih pasti tanggal 10 pasti. Titip. Nitipnya itu sebelum sebelum ritual haji. Sama dengan sini, saya besok mau korban, titip dong beliin kambing, misalkan gitu ya. Tayyib. Tawaf ifadah, kemudian tahallul sa'i tetap. Karena memang kita tamattu. Baru kemudian cukur gundul didoa 3 kali sama Nabi sallallahu. Kalau tidak memungkinkan untuk tawaf itu gimana Pak? Bisa Kenapa? hari besoknya atau gimana? Iya, jadi andai kata memang mungkin kondisi kita yang sudah akobah, berarti sudah hadiu sudah jelas, kemudian kita tahallul cukur gundul juga nggak apa-apa. Cuma kita berarti belum masih punya kerjaan tawaf, ifadah dan sa'i. Berarti nanti ketika sudah di hari-hari Mina, setelah jamarat selesai, baru ketika kita nanti diangkut kembali kemana? Tapi ingat, ya otomatis yang larangan untuk kaba istri memang tidak boleh, ya nggak mungkin itu kayaknya. Jadi itu aja. Jadi kalau andai kata mestinya kan 5 ya, jumroh akobah, kemudian menyembelih hadiu, kemudian cukur, tawaf, ifadah, sa'i, mestinya itu. Tapi kalau yang ini belum, cukup 3 ini namanya tahlul awal. Baik, sampai situ dulu insyaallah untuk jamarat, dan insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan hari Selasa insyaallah. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.